Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan membuat kita semua penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana nantinya adegan yang akan sangat mendebarkan, di mana detik-detik Zidan akan melamar Madinah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat itu Zidan sedang curhat dengan Pak Ustadz. Pada saat itu Zidan mengatakan kepada Pak Ustadz jika dirinya ingin mengkhitbah seseorang. Ya, namun pada saat Pak Ustadz menanyakan siapakah wanita tersebut, Zidan pun belum menyebutkan namanya. Pada saat itu Zidan mengatakan keraguan dalam hatinya. Ya, pada saat itu Zidan mengatakan jika ada wanita lain yang menyukainya. Namun Zidan hanya menganggap dia sebagai teman dan juga sebagai teman belajar agama. Pada saat itu Pak Ustadz pun meyakinkan Zidan. Pak Ustadz mengatakan bahwa Zidan adalah orang yang sangat bijaksana. Di saat seperti ini Zidan masih memikirkan orang lain. Namun Pak Ustadz juga menyarankan agar Zidan mengambil keputusan dengan tepat supaya tidak menyakiti hati orang lain. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Marsha datang ke rumah Madinah. Pada saat itu Marsha mengatakan kepada Madinah bahwa saat ini Zidan sudah mulai menjauhinya. Zidan sudah tidak mau lagi untuk mengajari Marsha belajar agama. Marsha pun mengatakan kepada Madinah bahwa dirinya berniat untuk datang ke rumah Zidan untuk menunjukkan kemajuannya dalam mempelajari agama Islam. Namun Zidan menolak dengan alasan bahwa Dena tidak berada di rumah. Pada saat itu Madinah pun menenangkan Marsha. Madinah mengatakan jika alasan Zidan itu sangatlah tepat. Tentunya Zidan tidak ingin apabila Marsha datang ke rumah Zidan dan pada saat itu tidak ada orang lain. Ya, tentunya hal itu akan menimbulkan fitnah terhadap Zidan dan juga Marsha. Lalu adegan pun berganti, di mana pada saat itu Zidan menelpon Om Arga. Pada saat itu Zidan meminta tolong kepada Om Arga. Zidan mengatakan jika dirinya ingin Om Arga mengkhitbah seseorang untuk Zidan. Pada saat itu Om Arga pun sangat antusias sekali untuk membantu Zidan, karena memang Om Arga sudah menganggap Zidan sebagai anaknya sendiri. Ya, namun pada saat Om Arga menanyakan siapakah wanita itu, Zidan masih merahasiakan tentang wanita yang akan dia khitbah. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Madinah sedang berada di kamarnya. Saat itu Madinah merasa sangat bingung. Madinah masih memikirkan tentang perjodohannya. Pada saat itu Madinah ingin menolak, namun dirinya tidak bisa. Lalu kemudian akhirnya Madinah pun melakukan sholat malam. Dalam doanya Madinah menginginkan yang terbaik.
Kemudian adegan pun berganti di mana keesokan harinya. Pada saat itu Madinah yang habis belanja dari warung, tiba-tiba sendal Madinah putus di tengah jalan. Pada saat itu Zidan pun datang untuk menolong Madinah. Pada saat itu Zidan pun menawarkan sepatunya untuk dipakai oleh Madinah. Awalnya Madinah pun tidak mau karena sepatu Zidan terlalu besar. Namun Zidan pun memaksa dan akhirnya Madinah pun memakai sepatu Zidan. Namun ternyata memang sepatunya sangatlah besar untuk ukuran kaki Madinah. Saat Madinah berjalan, sepatunya pun lepas. Pada saat itu akhirnya Zidan pun memberikan sepedanya untuk dinaiki oleh Madinah. Pada saat sampai di rumah, ternyata Zidan mengikuti Madinah dari belakang dengan berjalan kaki. Ya, bahkan Zidan pun sampai terengah-engah kecapean. Pada saat sampai di rumah, Tante Donna pun menanyakan mengapa Madinah yang berangkat jalan kaki namun pulangnya menaiki sepeda. Zidan pun menjelaskan kepada Tante Donna sambil terengah-engah. Zidan mengatakan jika dirinya melihat Madinah yang sedang berjalan namun sendalnya putus. Lalu Zidan pun memberikan sepatunya dan juga sepedanya untuk Madinah. Lalu kemudian Tante Donna pun mengatakan jika Madinah dan Zidan terlihat sangat romantis dan juga sangat cocok. Namun sayang sekali Madinah sudah mau. Ya, pada saat Tante Donna mengatakan mau, Madinah pun langsung memotong perkataan Tante Donna. Saat itu Madinah mengatakan jika dirinya mau mandi. Ya, pada saat itu akhirnya Madinah pun mengatakan jika dirinya mau mandi. Lalu kemudian Madinah menyuruh Zidan untuk segera pulang. Akhirnya Zidan pun meninggalkan rumah Tante Donna. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Argadana, Maudy dan Ken sedang makan pagi. Pada saat itu Argadana mengatakan kepada Maudy bahwa Zidan meminta dirinya untuk menemaninya mengkhitbah seorang wanita. Namun pada saat Maudy menanyakan siapakah wanita tersebut, Argadana pun mengatakan jika dirinya tidak tahu. Zidan hanya meminta tolong namun tidak memberitahu siapakah wanita tersebut. Pada saat itu Maudy pun langsung menelpon Madinah. Maudy mengatakan kepada Madinah bahwa Zidan akan mengkhitbah seorang wanita. Namun pada saat Madinah menanyakan kepada Maudy siapakah wanita yang sangat beruntung itu, Maudy pun mengatakan jika dirinya tidak tahu karena memang Zidan belum memberinya tahu tentang wanita itu. Di lain sisi, Zidan pun menelpon Tante Donna. Zidan mengatakan kepada Tante Donna bahwa dirinya akan mengkhitbah Madinah. Namun pada saat itu jaringan telepon antara Zidan dan juga Tante Donna tidak bagus ya kawan-kawan, sehingga Tante Donna pun tidak dapat mendengar dengan jelas perkataan Zidan. Tante Donna pun mengatakan kepada Madinah bahwa Zidan akan mengkhotbah Madinah. Ya, pada saat itu Madinah pun berpikir bahwa hari ini Madinah tidak masuk kerja sehingga Zidan akan memarahinya. Lalu kemudian Tante Donna dan Madinah pun pergi untuk menemui ayah Madinah. Lalu kemudian Maudy pun menemui Zidan di cafe Love Story. Maudy mengatakan kepada Zidan bahwa hari ini Madinah akan dijodohkan dengan anak dari teman ayahnya. Maudy pun menyarankan kepada Zidan agar Zidan bergerak lebih cepat. Ya, Maudy tidak mau nantinya Zidan kecewa ketika melihat Madinah sudah terikat dengan orang lain. Ya, namun pada saat itu Zidan masih cuek-cuek saja. Hingga akhirnya Maudy pun memutuskan untuk meninggalkan Zidan. Pada saat di depan cafe Love Story, Zidan pun memanggil Maudy.
Zidan mengatakan jika dirinya akan melamar seseorang yang mau dikenal. Pada saat itu, Zidan sebenarnya sudah mengatakan jika dirinya akan melamar Madinah. Namun, Zahra yang mendengar Zidan akan melamar Madinah, Zahra pun sangat terkejut hingga menjatuhkan kopi yang ia bawa. Lalu kemudian dengan spontan Zidan pun menolong Zahra. Lalu kemudian di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya Argadana, Maudy, Ken, Bunda Safira, Omar Isma, dan juga pastinya Wilantara dan juga Dinda yang akan menemani Zidan untuk melamar Madinah. Ya, tentunya ayah dari Madinah akan sangat terkesan karena memang Zidan didampingi oleh pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa. Tentunya ayah Madinah pun akan merestui Zidan dan juga Madinah. Nah, dengan dilamarnya Madinah, maka kehidupan baru yang akan dijalani oleh Zidan dan Madinah akan semakin membuat kita semua terbawa perasaan. Nah, itu adalah prediksi Mimin untuk Zidan di episode yang akan datang. Ya, semoga saja nantinya Zidan benar-benar akan datang dan melamar Madinah bersama dengan Om Arga. Karena memang Zidan sudah menganggap Argadana sebagai ayahnya. Nah, bagaimanakah dengan prediksi teman-teman semua? Apakah kali ini prediksi Mimin sama dengan prediksi teman-teman semua? Ya, apabila teman-teman mempunyai prediksi yang berbeda, tuliskan di kolom komentar. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.